Situasi market yang saat ini kering likuiditas itu juga sangat berpengaruh terhadap performance dari para emiten. Sehingga karena jumlah emiten yang perform itu makin hari makin sedikit, maka Anda akan menjumpai emiten lebih banyak emiten-emiten yang dalam kondisi downtrend. Ya, Anda akan lebih sering menjumpai chart itu yang seperti saham misalnya Unilever, ya, dia membentuk low baru atau breakdown dari lowest one year low sebelumnya gitu ya. Terus ada lagi yang terbaru Astra seperti itu ya. Lalu gudang garam ya yang terus ke bawah ya kan susah mau naik ya kan. Anda akan lebih sering menjumpai chart yang saham yang chartnya seperti ini. Karena itu pengaruh daripada sepinya likuiditas. Dan kalau kita bicara ISG, bukankah belakangan ini naik ya dari 6.600-an naik hingga 7.000 hampir 7.400 ya dalam 2 bulan terakhir yaitu di bulan November dan di bulan Desember. Tapi Anda lihat memasuki Januari 2024 market betul-betul lemes. Nah, harusnya secara logika ketika market itu naik, normalnya normalnya market itu ketika marketnya naik, maka juga akan diiringi dengan peningkatan jumlah emiten yang chartnya uptrend. Itu normalnya market seperti itu. Tapi yang terjadi adalah seperti yang Anda lihat di sini. Kita lihat di sini puncak dari bulan September, ya, puncak dari bulan September. Kalau kita tarik ke puncak yang terjadi di awal Januari 2024, ya kan seperti ini. Nah, kan naik ya, naik. Tapi Anda bisa lihat di sini jumlah emiten yang uptrend malah turun. Anda bisa lihat ini. Yang tadinya ada sekitar 42% jumlah emiten yang uptrend menjadi hanya 39%. Padahal marketnya naik, tapi jumlah emiten yang menjadi uptrend, yang dalam kondisi uptrend justru turun. Artinya kenaikan market itu hanya ditopang oleh segelintir saham. Ya, segelintir saham. Seperti itu. Kemudian Anda perhatikan lingkaran biru ini. Ini adalah 3 titik yang mana Anda bisa lihat titik kedua dan ketiga itu lebih tinggi daripada titik sebelumnya ya. Ini titik pertama, 2, dan ini 3. Ya. 2 lebih tinggi daripada 1 dan 3 lebih tinggi daripada 2. Namun Anda bisa lihat jumlah emiten yang uptrend dengan pada titik yang sama itu jumlahnya bukannya meningkat, tapi Anda bisa lihat dari 33,53% menjadi hanya 32,8%, dan yang terakhir pada 30 Januari hanya 31% emiten yang dalam kondisi uptrend. Jadi janganlah Anda bosan kalau memang Anda tradingnya buy on breakout. Bosan dalam arti kata, lu ketemunya saham ini lagi, ini lagi. Padahal tempo hari udah saya jual, sekarang screening dia muncul lagi. Tapi sahamnya itu-itu aja. Ya. Sahamnya itu-itu aja. Nggak banyak perubahan. Itu juga dikarenakan Anda bisa lihat di sini bahwa normalnya jumlah emiten yang mampu naik 25% harganya dalam 3 bulan terakhir atau 1 kuartal terakhir itu normalnya ada di angka 50 emiten. Normal itu normalnya. Ya normalnya. Anda bisa lihat di sini seperti pada tahun 2021 November itu ada 82 emiten. Kemudian sepi-sepinya market di bulan April 2000 di bulan Juli 2023
tiga itu masih ada 59 emiten yang uptrend, ya, yang naik 25% minimal harganya dalam satu kuartal terakhir, itu normalnya. Tapi yang terjadi adalah, Anda bisa lihat di sini, makin IHSG-nya naik belakangan ini, jumlah emiten yang uptrend itu bukannya bertambah. Jumlah emiten yang mampu naik harganya minimal 25% dalam satu kuartal terakhir, itu jumlahnya bukannya naik, tapi malah menurun, 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 dan menurun. Jadi itu mengkonfirmasi apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa market naik itu hanya ditopang oleh segelintir emiten. Jadi emiten yang downtrend atau tidak dalam keadaan uptrend itu masih mendominasi bursa saat ini. Ya, kalaupun yang uptrend ada, itu Anda harus sangat hati-hati. Jangan sampai Anda terjebak. Ini contoh ya, MPXL ini uptrend. Ya, MPF, MPXL ini uptrend, tapi uptrendnya itu tidak elegan, tidak normalnya saham yang uptrend. Kenapa saya bilang tidak normal? Di manakah saya bisa melihat ketidaknormalannya? Ini yang saya lihat. Ya, saya lihatnya di sini. Candle tanggal 20 Oktober 2023, ya, tuh ARB. Kemudian candle tanggal 23 Oktober turun 18%. Oke. Kemudian candle di tanggal 17 November turun 8,9%. Candle di tanggal 18 Desember turun 12,5%. Candle di tanggal 3 Januari turun 20%. Dan ini semua terjadi dalam rentan waktu kurang dari 3 bulan, di mana setiap kali ada kenaikan, dibanting, turun. Terus nanti coba naik lagi, dibanting. Nanti coba naik lagi, dibanting. Coba naik lagi, dibanting. Bantingan ini semua terjadi dalam rentan waktu kurang dari 3 bulan. Ini yang dinamakan distribusi. Ya, distribusi di pump and you dump. Ya, dipompa naik dan dihempaskan ke bawah. Makanya hari ini ARB itu nggak heran, bos. Nggak heran, karena perilakunya memang busuk. Tapi kalau Anda tidak hati-hati, Anda bisa kena di sini. Ya, kalau tidak hati-hati, Anda bisa kena. Jadi semakin sedikitnya saham yang uptrend, Anda harus hati-hati, karena di situ dengan sedikitnya yang uptrend, maka akan tersisip pula saham-saham busuk yang terlihat uptrend tapi sebenarnya dia dalam misi untuk buang barang. Ya, ya memang seperti ini kondisinya, kering likuiditas itu justru harus hati-hati, ekstra hati-hati. Jangan terlalu agresif, santai aja. Trading itu kan bukan cuma sekedar buy atau sell, tapi Anda juga harus tahu kapan Anda berdiri di samping, di pinggir lapangan. Anda harus tahu sebagai seorang nelayan kapan Anda mencari ikan di laut, kapan Anda hanya duduk manis di pantai. Gak bisa setiap hari Anda paksakan mencari ikan di laut. Gitu. Stay safe, stay disiplin, keep smart, salam profit.